Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Perwira Prakarsa? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk isi presensi acara dulu. Gimana nih? Masih pada semangat kan untuk mengikuti acara Explore the Future hari kedua? Harus semangat dong pastinya. Karena hari ini dijamin deh nggak bakal kalah seru dengan hari pertama. Di sini masih dengan aku, Alia, selaku MC, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Semoga kalian nggak bosan ya lihat aku. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih, yang tentunya nggak kalah keren dari narasumber kita di hari pertama. Kita akan sama-sama mendengar kisah inspiratifnya dalam sesi talk show yang akan dipandu oleh Chandrika. Teman-teman simak baik-baik ya talk show-nya. Boleh juga untuk menyiapkan alat tulis, siapa tahu ada informasi penting atau tips dan trik yang akan diberikan oleh narasumber kita nanti. Pada penasaran kan siapa sih narasumber kita pada hari ini? Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan kepada Chandrika. Oke, terima kasih Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama aku Chandrika yang akan menemani kalian di sesi talk show Explore the Future hari kedua. Kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Biar gak makin penasaran, langsung aja nih aku bacain CV-nya. Oke, ini dia narasumbernya, Kang Muhammad Alfar Al-Ghifari. Wah, Kang Alfar ini aktif berorganisasi ya. Pengalamannya antara lain pernah menjabat sebagai Koordinator Sekbid 5 OSIS Mali, Wakil Ketua PASMA, dan anggota Forum Anak Kota Bogor, serta masih banyak lagi. Oke, itu dia profil singkat dari Kang Alfar. Keren banget ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa. Halo Kang Alfar, gimana kabarnya? Halo Teh Cantika, Alhamdulillah baik. Kalau Teh Cantika sendiri gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kang Alfar kan sekarang melanjutkan studinya di STTD. Boleh dong di-share apa sih alasannya? Boleh, terima kasih atas pertanyaannya Teh Cantika. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya itu kenapa? Karena yang pertama itu sekolah ikatan dinas, yang dimana lulus itu kita tidak perlu mencari kerja lagi dan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selanjutnya itu sekolahnya itu gratis, biaya itu ditanggung oleh pemerintah, dan semua atribut serta perlengkapan dari atas sampai bawah itu diberikan oleh pemerintah dan akan ada pembagian rutin setiap semester ataupun tahunnya. Dan yang ketiga itu kita tidak perlu takut akan PHK, dan masa tua pun akan terjamin karena adanya dana pensiunan untuk pegawai negeri sipil. Jadi insya Allah dari awal kita pendidikan sampai kita pensiun di hari tua nanti, insya Allah semuanya terjamin. Oke, itu ya kelebihan sekolah di Ikatan Dinas semuanya udah terjamin gitu. Setelah itu bagaimana nih perjuangan Kang Alfar untuk bisa lanjut ke STTD? Kalau untuk perjuangan sendiri, dimulai dari kelas 11 ya, saya sudah latihan fisik dan mencerita tentang beberapa sekolah kedinasan. Walaupun sebenarnya tujuan saya pertama itu di STAN, tetapi karena satu dan lain hal itu, STAN itu tidak buka di tahun 2020, dan akhirnya saya ke alternatif saya, yaitu STTD, atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Perjuangan itu cukup panjang dan cukup berat ya. Contohnya aja setelah lepas sholat subuh, saya selalu lari pagi, dan setelah pulang sekolah itu, saat sore itu saya mengikuti pembinaan fisik lagi. Dilanjutkan les khusus kedinasan, yaitu tentang materi tes CPNS, dan rela pulang ke rumah larut malam, dilanjutkan belajar materi untuk UTBK. Karena saya juga termasuk pejuang UTBK sekaligus pejuang tes kedinasan. Dan tidak lupa juga, sela-sela waktu belajar itu saya selalu membaca dan mempelajari buku-buku soal kedinasan dan psikotes. Jadi intinya manfaatin waktu saat jam kosong atau ketika belajarnya sedang santai. Dan juga saya sering memanfaatkan jam kosong untuk dispen atau izin keluar sekolah, baik untuk jogging di SSA atau Sempur, ataupun membahas atau mengulas materi di tempat les saya yang belum terlalu saya kuasai. Intinya harus mau capek, tentunya butuh perjuangan yang sangat keras, harus mau waktunya terbuang untuk perjuangan yang walaupun bentuk hasilnya seperti yang diharapkan, tetapi insya Allah kalau kita serius kita bakal bisa. Wah, banyak ya perjuangannya, bahkan rela mengorbankan waktu kosongnya buat latihan. Nah, terus aku pengen tahu dong, gimana cara belajar Kang Alfar sampai bisa lolos di perguruan tinggi negeri sekaligus sekolah kedinasan? Oke, kalau untuk cara belajar sendiri sebenarnya harus saya tekankan di awal tuh cara belajar masing-masing individu itu berbeda ya. Jadi kalau bisa tuh kalian adik-adik harus bisa menemukan cara belajar masing-masing agar dapat enjoy, asik, dan tidak mudah lelah dalam belajar karena kalian akan menikmatinya jika kalian sudah menemukan cara itu. Tetapi di sini juga saya akan berbagi cara belajar saya pribadi kepada adik-adik. Yang pertama itu selalu awali dan akhiri pembelajaran itu dengan doa. Selanjutnya harus dapat membagi dan menyusun waktu dengan baik serta komitmen akan jadwal tersebut. Jadi waktu yang telah ditentukan oleh kita kapan belajarnya kita yang menentukan. Untuk belajar di luar sekolah ya kita yang menentukan dan kita harus menjalani harus
konsekuen dengan apa yang kita tentukan tersebut. Selanjutnya itu kalau sudah lelah itu saran saya itu istirahat terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Percuma kita belajar sebanyak apapun, secapek apapun, sepanjang apapun, tetapi kalau misalkan kita sudah lelah itu tetap harus istirahat karena selayaknya manusia kita pun butuh istirahat. Lebih baik kita istirahat terlebih dahulu agar otak kita fresh kembali. Dan selanjutnya itu catat hal-hal yang penting, terutama bagian yang sering lupa. Tetapi jika kalian di sini ada yang ambis, yang hal yang sering lupa juga, kalau misalkan pengen dicatat juga boleh kok. Dan yang terakhir itu buat partner belajar. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk bertukar soal, mengukur kemampuan, mengajarkan hal yang kurang paham satu sama lain, serta untuk pemacu untuk menang dalam persaingan. Jadi intinya kalian punya teman bersaing lah, tapi dalam bersaing itu dalam bersaing secara sehat. Oke, seperti itu ya teman-teman cara belajarnya Kang Alfar. Lalu selanjutnya, apa sih perbedaan yang dirasakan antara kuliah di PTN dan sekolah kedinasan? Karena sebelumnya Kang Alfar nih sempat kuliah di PTN ya? Iya betul, sebelumnya saya sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, dan setelah sudah 2,5 bulan, sekitar 2,5 bulan, lalu baru keluar pengumuman sekolah Ikatan Dinas STD ini. Untuk perbedaannya sendiri yang saya rasakan itu, mungkin saya akan menceritakan tentang kehidupan kampusnya aja ya. Kehidupan kampus itu sangat berbeda. Contohnya itu, salah satunya itu waktu yang sangat padat dan penuh dengan kegiatan. Mungkin dunia perkuliahan juga kita akan sibuk dengan tugas-tugas dan materi praktikum, tetapi yang maksud di sini padat dan penuh kegiatan itu, jika di perkuliahan itu kita sudah diatur jadwalnya kan, dari misalkan kita ada pembelajaran dari pagi sampai siang, tetapi setelah itu kita boleh bebas meluangkan waktu kita entah untuk bermain, belajar, latihan soal, istirahat, dan lain-lain. Tetapi kalau di dunia kedinasan itu semua itu sudah diatur dari awal kita bangun pagi dan sampai kita tidur saat malam hari. Jadi semuanya itu sudah diatur. Dan yang kedua itu dari segi pembelajaran, untuk sekolah kedinasan itu kita menganut sistem pengasuhan, pengajaran, dan pelatihan. Dan yang terakhir itu kita tuh di sini sudah penyeragaman. Maksudnya diterapkan sistem penyeragaman. Berbeda dengan perkuliahan yang kita bebas menggunakan pakaian apa saja, yang penting sopan dan rapi. Kalau di sini kita sudah penyeragaman yang sudah diatur dalam peraturan umum dinas dalam ataupun peraturan umum dinas luar. Contoh pakaiannya itu seperti ada PDL, PDH, PDU, PDO, dan PDP. Wah, itu ya perbedaannya. Sekolah kedinasan tuh jauh lebih disiplin dan lebih ketat. Oke, kira-kira apa nih tips dan trik buat adik-adik kelas 12 yang ingin lanjut ke sekolah kedinasan supaya bisa lolos juga kayak Kang Alfar? Disimak ya teman-teman. Kalau untuk tips and trick, yang pertama itu kan sekolah kedinasan ini kan ada tes SKD atau CPNS yang intinya kan untuk mencetak ASN yang profesional, unggul, dan berkarakter dan menjadi calon pegawai negeri sipil masa depan. Nah, di tes ini kan ada tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Untuk tips and triknya itu sebenarnya simpel sih, intinya tuh kalian harus sering-sering latihan soal, belajar dari berbagai sumber, konsultasi ke kakaknya jika kalian punya kakak kelas ataupun kakak tingkat yang sudah jadi lah ibaratnya, dan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Jadi jangan stuck di satu soal, karena saat kalian melaksanakan tes itu, soal ini hanya terdiri dari 100 soal dan waktu hanya 90 menit. Jadi intinya kalau bisa kalian kerjakan paling utama itu, paling berjuang itu di tes SKD ini, karena tes SKD ini yang paling sangat banyak menggugurkan. Selanjutnya itu ada tes kesehatan umum dan kesehatan jiwa. Tips and trik dari saya itu simpel sih, olahraga teratur, makan makanan bergizi, menjauhi hal yang membuat diri kita akan atau mudah terkena penyakit, dan jangan lupa mengikuti medical check-up 1-2 bulan sebelum tes dilaksanakan. Selanjutnya itu ada tes samapta atau tes jasmani. Tips and trik dari saya itu sering-sering berolahraga tentunya, baik sit up, push up, pull up, shuttle run, dan lain-lain. Tentunya ini tuh agar stamina kita tetap terjaga dan tubuh kita itu tetap bugar. Selanjutnya ada tes psikotes. Tips and trik dari saya sering-sering belajar tentang subpsikotes, karena subpsikotes ini sangat banyak. Contohnya ada logika aritmatika, tes Warteg, analogi verbal, tes Pauli atau Kraepelin, dan lain-lain. Intinya dengan cara kalian selalu mengulang dan mengulas soal tersebut, kalian pasti bisa untuk memahami berbagai macam soal psikotes. Dan jangan lupa saat mengerjakan soal psikotes wajib dalam keadaan pikiran fokus, sudah sarapan, dan jangan sampai kalian begadang sebelum melaksanakan psikotes. Jadi tidurlah yang cukup dan jangan begadang. Selanjutnya itu ada tes wawancara. Tes wawancara itu kalian boleh pelajari tata caranya di internet yang sudah sangat banyak sumbernya, dan perhatikan perbedaan tes wawancara sekolah kedinasan dan wawancara pada umumnya. Jangan sampai sikap atau attitude kita dinilai tidak cocok untuk berada di lingkungan sekolah kedinasan. Dan tips and trik selanjutnya satu lagi, jangan lupa untuk berpakaian dan berpenampilan rapi dan memakai wangi-wangian. Dan terakhir itu ada pantuhir atau pantauan akhir. Kalau itu adalah kumulasi dari nilai kita dari awal tes sampai akhir tes. Jadi intinya perjuangkan semua tes yang ada, usahakan paling maksimal di SKD, tetapi tidak menyepelekan tes-tes yang lainnya.
Oke, mantap. Itu tips dan triknya teman-teman ya, supaya bisa lolos seperti Kang Aufar. Nah, teman-teman, itu dia cerita singkat perjuangan dari Kang Aufar untuk bisa lanjut studi di sekolah kedinasan. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman kelas 12, baik yang ingin melanjutkan studinya ke sekolah kedinasan maupun ke PTN. Terima kasih banyak ya Kang Aufar telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kami. Terima kasih juga Teh Chandrika dan teman-teman sekalian dan adik-adik juga terima kasih. Oke, semangat, sukses, dan sehat selalu ya Kang. Ya teman-teman, nggak kerasa nih talk show hari ini harus berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dan menyimak sesi talk show dari hari pertama hingga hari ini. Semoga kisah inspiratif dari Akang Teteh dapat bermanfaat buat teman-teman untuk berjuang mewujudkan impiannya ya. Kini waktunya aku pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan stay tune terus sampai akhir acara karena bakal ada kejutan menarik nih. Oke, kalau begitu aku kembalikan kepada MC kita, Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Chandrika dan juga Kang Aufar yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sama teman-teman di sini. Itu dia teman-teman perjuangan Kang Aufar untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya terkait perguruan tinggi kedinasan. Setelah ini kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sharing per universitas. Teknisnya masih sama seperti hari pertama. Yang pertama, kalian harus mengubah nama kalian dulu dengan format kelas underscore nama lengkap. Bagi kalian yang sudah mengisi absensi praacara, maka kalian akan secara otomatis masuk ke breakout room kelas kalian. Atau kalian juga bisa memilih breakout room kelas kalian sendiri. Caranya, jika kalian menggunakan PC atau laptop, pilih opsi breakout room di kanan bawah, lalu klik join atau bergabung sesuai dengan kelas kalian. Atau jika kalian menggunakan handphone, pilih opsi breakout room di pojok kiri atas, pilih kelas kalian sampai muncul tanda checklist, lalu klik join atau bergabung. Silakan teman-teman sudah boleh mulai bergabung dengan breakout room-nya masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengikuti sesi penutupan ya di akhir acara, karena akan ada pengumuman pemenang Door Prize Find My Dream Challenge. Yuk, join ke kelas masing-masing. Semangat ya!